perihal dengan beredar begitu banyak informasi yang kita ketahui di sosial media, terutama Facebook. Ini kalau kita buka di media Halsel, sedikit-sedikit tentang bupati, sedikit-sedikit tentang bupati, sedikit-sedikit pemecatan, sedikit-sedikit. Ya, menurut saya itu hal-hal baik. Cukup membosankan, tapi apalah daya, itu adalah tidak begitu buruk dan itu adalah hal baik, perlu kita terima saja. Karena memang kalau misalkan tidak ada seperti ini, ya berarti tidak ada keterbukaan ketika tidak ada informasi. Nah, dalam hal ini berarti kita menilai atau kita menindaklanjuti terkait kinerja daripada bupati kita yang baru ini ya cukup tegas dan disiplin. Dibandingkan dengan pemimpin yang lama dengan bupati yang baru, kita tidak mengatakan bahwa beliau tidak tegas dalam hal mengelola APBD Halmahera Selatan. Tetapi dari sisi kelemahan seorang pemimpin yang bisa dianggap itu acuh ataupun cuek begitu saja kepada kabit-kabitnya, ya ini adalah kesempatan bagi mereka ketika mereka tidak terdeteksi oleh bupati. Nah, namun saat ini banyak sekali mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten ini banyak yang dipecat oleh Bapak Haji Usman Sidik. Nah, dari sini ketahuan mana pemimpin yang tegas, mana pemimpin yang biasa saja. Tidak membanding-bandingkan, tapi ini adalah nyata. Ketika bupati kita yang baru naik, itu beberapa hari kemudian banyak pemecatan di mana-mana, terutama di Halmahera Selatan. Ini ketahuan sekali bahwa bupati kita yang baru ini cukup tegas, disiplin. Nah, kalau hal ini bisa dipertahankan, bisa menjadi sikap yang seterusnya kita harapkan seperti ini, Halmahera Selatan pasti akan maju. Halmahera Selatan pasti akan bersih dari korupsi. Dengan ketegasan-ketegasan seperti ini harusnya kita sudah memiliki dari dulu. Ini kita baru dapat sekarang. Ya, kita berdoa saja biar pemimpin seperti ini terus selalu ada dan terus menjadi pengayom bagi masyarakat Halsel dan lainnya, dan bisa menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, kalau kita melihat secara terperinci lagi, ini orang-orang kadang berpikir seperti ini, kok mereka dicopot-copotin banyak. Iyalah, kita tahu pertama lu korupsi, ya iya lu dicopot. Selain daripada beda pemimpin, beda kabit, ya memang itu sudah menjadi hal yang lumrah di setiap daerah. Jangankan di daerah saja, sekelas pemerintah pusat juga pasti akan terjadi seperti ini, di mana ada kepemimpinan yang baru, ya menteri-menteri yang kurang tuntas ya pasti digantikan dengan menteri yang baru. Ya begitu pula di Halsel maupun daerah lainnya, pasti akan seperti itu. Ketika kabit itu tidak maksimal dan segala macam, ya pasti akan diganti, dan digantikan itu dengan orang-orang kepercayaan dia, orang-orang pilihannya dia. Jadi tidak menjadi satu hal yang aneh. Ini sudah menjadi suatu hal yang, dan itu harus, karena dia juga harus bertanggung jawab atas orang-orang yang sudah mendukungnya semasa kampanye dan segala macam. Itu harus menjadi timbal balik daripada beliau. Nah, di sisi lain, karena orang-orang ini menjadi kepercayaan beliau, maka kalian yang baru masuk di Pemda itu jangan seperti para kabit-kabit maupun pejabat-pejabat lainnya yang memanfaatkan kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Perihal yang pencopotan kades-kades yang sekarang ini booming,
Coba Bapak Usman Sidik turun ke OBI, terus cek itu kabit-kabit kades-kades yang ada di OBI. Itu sepertinya banyak tuh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tuh, dari anggaran dana desa. Nah, coba cek anggaran-anggaran yang kemarin tuh COVID, pasti banyak sekali. Karena di OBI Selatan itu sendiri, contoh kecil saja, di Bobo. Menurut informasi bahwa anggaran COVID itu sudah turun 2 kali. 1 kali turun kalau tidak salah itu 600 juta. Kalau 2 kali turun berarti 1.200.000.000. Dan per KK itu mendapatkan seharusnya 600.000 1 kali pembagian anggaran itu. Namun ini anggaran sudah 2 kali turun dari pemerintah pusat, yang 600 juta itu yang berarti 1,2 miliar. Masyarakat hanya mendapatkan 600.000. Berarti yang 600.000 kemana ini Pak? Coba tolong Pak, coba tolong ini ditelusurin. Anggaran desa sebesar itu, anggaran COVID, namun hanya 1 kali kebagian saja. Padahal kita lihat ini kan anggaran COVID ini kan hanya orang-orang yang membutuhkan, yang sangat berkekurangan, sepertinya yang nggak punya warung, terus ya berkebutuhan lebih. Nah, anggaran COVID ini tidak untuk orang-orang yang punya warung dan segala macam, yang punya usaha. COVID ini buat orang-orang yang tidak mampu, seperti janda, duda. Nah, itu mereka dapat dalam satu kartu keluarga. Coba lihat di Bobo itu. Kalau nggak salah ada informasi satu keluarga itu, satu kakak dapat 2 kali atau 3 kali. Menurut informasi, mungkin itu perlu dicek secara terperinci agar hal-hal ini bisa tertuntaskan. Dan juga terkait dengan kehadiran investasi di Kepulauan Obi, bahwa kita tahu kehadiran mereka itu semata bukan hanya sekedar mengeruk hasil alam, tetapi juga kehadiran mereka harusnya menjadi dorongan untuk mensejahterakan masyarakat lingkar tambang maupun Obi itu sendiri. Sebenarnya dari kehadiran investasi ini tidak menerima penolakan, karena kita juga tidak punya hak untuk menolak, tetapi mereka juga punya kewajiban yang harus mereka penuhi terkait dengan memaksimalkan anggaran CSR maupun PPM ini untuk merealisasikan itu dengan baik. Namun apa sih yang kita lihat di Kepulauan Obi? Orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan itu ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya sekedar melakukan pembangunan yang biasa dengan anggaran yang begitu besar, namun begitu banyak pembelaan yang mereka lakukan. Sekiranya sih dengan ketegasan Pak Haji Usman Sidik ini ada terus, ya bisa merubah Halmahera Selatan, wajah Halmahera Selatan jauh daripada korupsi, dan juga Halmahera Selatan bisa menjadi daerah yang maju, rapi secara administrasi maupun administratif, maupun itu dalam hal pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan sumber daya manusia. Karena kita ketahui Halsel ini adalah satu daerah yang lumayan besar di Maluku Utara. Kalau tidak dicegah dengan pihak-pihak para koruptor, ini akan menjadi bahaya bagi kita masyarakat apalagi. Mungkin itu semangat buat Bapak Usman Sidik dan terus berkarya membangun Halmahera Selatan. Sukses selalu.
dan terima kasih atas terobosan maupun kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan. Semoga apa yang menjadi masyarakat Halmahera Selatan bisa terwujudkan di era kepemimpinan Bapak Haji Usman Siddiq.